الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Nah, jadi setelah kita bertobat, ya, bersihkanlah diri kita ini dengan zikir la ilaha illallah. Nah, nih, jadi membersihkan tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah. Bagaimana cara membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah? Ini mesti paham juga kita Bapak Ibu. Berilmu kita dalam berzikir. Kalau kita tidak berilmu dalam berzikir, juga tidak akan memberikan hikmah dan faedah buat diri kita Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita juga yang merasa nanti diri kita ini yang berzikir. Padahal la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang ingat. Melainkan yang berzikir dan ingat itu melainkan hanya Allah semata-mata. Namun apabila kita merasa diri kita berzikir, muncul dosa lagi tuh. Aku berzikir 1 jam, 1 jam lah tuh dosanya tuh. Aku berzikir 2 jam, 2 jam dosanya tuh. Karena merasa akunya. Padahal yang dosa tadi apa? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang hidup. Lalu merasa dirimu yang berzikir. Itu dosa tuh. Makanya mesti berilmu dalam berzikirnya. Supaya apa? Supaya zikir kita itu betul-betul sampai kepada makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka dulu zikir tubuh. Nah, zikir tubuh la ilaha illallah. Jadi zikir tubuh la ilaha illallah itu untuk membersihkan tubuh jasmani kita ini. Ada 7 maqam, ada 7 lataif yang mesti dibersihkan di dalam diri kita ini. 7 makom yang ada pada diri kita ini disebut namanya 7 lataif. Ya, ini adalah wilayah-wilayah dosa itu. Mesti dipahami di diri ini. Ya, yang pertama, ya, sebelah kiri, ya, susu sebelah kiri kita ini 2 jari di bawah susu sebelah kiri kita. Nah, kalian buat gambar ini Bapak Ibu nih, ya. Ini namanya ya latifatul qalbi namanya. Nih di pas sini, ustadznya. Ini latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu kalau yang fisiknya, ya, yang fisik yang bisa dilihat, itu yang disebut namanya dengan jantung. Sebut jantung Bapak Ibu. Jantung. Bukan liver, tapi jantung. Apa penyakit yang ada pada latifatul qalbi? Zohirnya pada jantung. Yang ada pada latifatul qalbi ini penyakitnya Bapak Ibu, ini adalah hawa, nafsu, cinta dunia, ya, sifat iblis dan sifat setan. Itu yang ada pada latifatul qalbi itu. Ya. Hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan. Yang kedua, 2 garis di bawah susu sebelah kanan kita. Nih. Ini yang disebut namanya latifatur ruh. Latifatur ruh itu kalau yang fisiknya disebut namanya dengan paru-paru atau rabu. Paru-paru. Apa yang ada penyakit di latifatur ruh itu? Yang ada penyakit di latifatur ruh ini namanya sifat tamak. Atau bahasa kiasnya inilah penyakit sifat hewan ternak. Hewan ternak. Itu yang ada di sini. Yang ketiga, 2 garis di atas susu sebelah kiri kita. Ini yang disebut namanya dengan latifatus sirri. Latifatus sirri itu letaknya sifat hewan buas Bapak Ibu. Hewan buas, binatang buas. Sifat amarah, sifat dendam, ya, tanpa kesumatnya.
Jadi dendam kusumat. Ya, 7 turunan tuh. Atau siri. Nah, itu yang disebut secara fisiknya adalah liver. Nah, liver. Liver yang dikatakan hati itu Bapak Ibu. Ya. Bukan livernya jantung. Jantung dengan liver beda Bapak Ibu. Ya. Kemudian ya, 2 garis di atas susu sebelah kanan kita ini yang disebut namanya latifatul khofi namanya. Latifatul khofi itu secara fisiknya ini yang disebut namanya dengan limpa. Nah, limpa atau bahasa Minangnya limpo. Nah, penyakit apa yang ada pada latifatul khofi? Ya, latifatul khofi ini di sini bersarangnya penyakit munafik. Nah, munafik. Kemudian Bapak Ibu yang di tengah nih, tengah dada kita nih. Nah, dari tengah sampai pusat. Ini yang dikatakan namanya latifatul akfa. Latifatul akfa itu secara fisiknya ini yang disebut namanya dengan empedu. Empedu. Penyakit apa yang ada pada latifatul akfa itu? Penyakit yang bersarang pada latifatul akfa ini disebut namanya sifat takbur. Nah, sifat ujub dalamnya itu. Kemudian nah, di antara 2 alis ya, 2 alis nih. Nah, ini yang dikatakan namanya latifatu nafsun natiko. Secara fisiknya latifatu nafsun natiko itu ini yang disebut namanya dengan otak. Ya, ini di otak itulah sifat namanya panjang angan-angan tuh. Nah, panjang angan-angan. Atau namanya tulul amal. Ya, nah, kemudian seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku nih. Ini yang dikatakan namanya latifatu kullu jasad namanya Bapak Ibu. Kullu jasad. Nah. Itu kullu jasad. Nah, kalau udah kullu jasad Bapak Ibu, ini penyakit kita itu sudah menjadi kanker namanya itu dah. Sudah menjalar seluruhnya. Ini yang dibersihkan tadi dengan zikir la ilaha illallah. Jadi untuk membersihkan tubuh itu yang berdosa, zikirnya adalah la ilaha illallah. Nah, cara membersihkannya adalah dengan zikir la ilaha illallah. Nah, membersihkan tubuh jasmani ini dengan zikir la ilaha illallah, makomkanlah kalimah zikir itu. Nah, kalimah la itu Bapak Ibu, makomnya di pusat. Nah, di pusat di makomnya. Sentralnya ya, simpulnya batang tubuh di pusat nih, ha. Ya. Nah, kunci dengan kalimah la di situ. La itu la tauhid itu. Ya. Kemudian nah, yang dada kanan kita nih, nah, ini kalimat ilaha. Nah, ilaha. Jadi la ilaha. Kemudian illa. Nah, illa ini dia ubun-ubun nih. Illa. Illa dia ubun-ubun. La ilaha illa. Ibun-ubun jatuhnya. Allah itu pada susu sebelah kiri kita, dada sebelah kiri kita, baru Allahnya diunjam di sini. Nah. Jadi cara perputaran zikir kita Bapak Ibu seperti perputaran jarum jam itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi supaya kita fokus Bapak Ibu, pejamkan mata kita. Ya, pejamkan mata supaya kita tuh bisa fokus melewati lintasan-lintasan namanya lataif tadi itu. Ya. Jadi dihunjamkan la ilaha illallah. Agak keras sedikit Bapak Ibu. Nah, agak keras.
Kenapa? Sebab kalaulah batang tubuh kita ini belum pernah berzikir dia, kalau lembut kita berzikirnya Bapak Ibu belum terbongkar, belum tanggal, belum roboh namanya penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita itu. Ya, sifat harimaunya, sifat hewan ternaknya, ya sifat kingkongnya. Mesti kuatkan dikit. Dihunjam la ilaha illallah, la ilaha illallah, hunjam dia. Setelah kita bersihkan dengan berzikir la ilaha illallah 5 menit, 10 menit, maka pada saat itu ganti zikir Bapak Ibu, ya, dengan zikir Allah. Zikir Allah itulah zikir untuk membersihkan hati kita. Jadi ketika kita mengamalkan zikir Allah, wajah Bapak Ibu itu diarahkan, dihadapkan ke dada sebelah kiri sambil pejam mata. Dihadapkan. Sebut Allah. 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 Ini Allah katakan, waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sebutlah nama Rabbmu, ya, nama zat Tuhanmu, Allah. Dah mati. Mungkin sudah 5 menit pula Bapak Ibu, atau 10 menit. Maka ganti dengan zikir nafas. Jadi zikir nafas itu, ya, itulah hu Allah. Jadi hu Allah itu membersihkan namanya nafas jiwa itu. Ketika kita berzikir nafas Bapak Ibu, zikir ruh namanya, tetap wajah kita itu ke sebelah dada kiri kita, namun dirasakan turun naik nafas tuh. Waktu dia naik hu, ketika dia turun Allah, namun dia tidak dilafazkan, tidak dibunyikan, dengan rasa Bapak Ibu. Dirasakan, jangan dibunyikan, disuarakan. Itulah cara membersihkan zikir ruh itu. Kemudian zikir sir, itu rahasia. Jadi untuk membersihkan dosa sir kita itu dengan zikir hu. Zikir hu itu cara membersihkan rahasia diri kita itu. Tidak ada lapasnya lagi. La sautun wala harpun. Hu itu artinya dia. Dia yang siapa? Dianya Allah semata-mata. Jadi maksudnya dia Allah semata-mata itu cukup Bapak Ibu diam. Diam itu paham, sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya bahwa yang wujud, segala yang ada itu hanya dia semata-mata. Itu yang diam tuh. Itu yang katakan daimun. 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 Ya, atau sama dengan diam. Diam, daimun, diam. Itu dia maksudnya. Paham tuh. Jadi Bapak Ibu tidak lagi menyebut, cukup memahami dan menyadari bahwa segala yang dilihat itu yang hu. Hanya Allah. Itu maksudnya tuh. Segala yang didengar, bunyi apapun lah, anak nangis, kipas, motor, mobil, itu yang hu. Segala yang diraba, segala yang dipikirkan, semua gerak, semuanya itu hu itu. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi itu. Makanya cukup diam Bapak Ibu. Diam itu paham maksudnya. Tak perlu lagi disebut-sebut. Contoh kata Ustadz. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mik. Nyata tak nih? Wujud tak nih? Terang jelas? Kalau ini mik ini wujud, nyata, terang, jelas. Andai kata Bapak Ibu cukup diam saja, tidak menyebut itu mik itu nyata, mik itu jelas, diam saja Bapak Ibu, tidak ngomong, apakah mik ini tetap nyata, tetap wujud, terang, jelas? Tetap nyata, wujud, dan terang Bapak Ibu serta jelas. Walaupun kita diam, yang mik ini tetap wujud.
Walaupun kita tak ngomong mik, yang mik ini tetap nyata, terang dan jelas. Itulah maksudnya zikirhu itu. Cukup paham kita bahwa Allah itu segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri. Ya. Segala yang dipandang itu kenyataan dirinya. Ya. Segala yang ada itulah kenyataan dirinya. Itu yang zikirhu itu. Atau disebut juga namanya zikir sirul asrar. Ini yang dikatakan namanya zikir la sautun wala harpun. Tidak ada suara lagi, tidak ada huruf dan kata lagi, diam. Pada saat itu diri Bapak Ibu sudah bersih namanya itu. Itulah orang yang berkekalan bersama Allah itu. Itu yang sebenarnya zikir. Jadi kalau kita sudah sadar yang sebenarnya zikir itu adalah diam, yang sebenarnya zikir itu adalah paham, yang sebenarnya zikir adalah mengerti bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada, walaupun tidak disebutkan la ilaha illallah, walaupun tidak dilapaskan Allah Allah, walaupun tidak dirasakan dengan hu Allah, memang dia telah wujud, memang dia telah nyata, memang dia telah terang dan jelas, memang dialah yang semata-mata ada. Andai kata dilafazkan pun dengan la ilaha illallah, lapas la ilaha illallah ini untuk menyatakan dan menjelaskan la maujud illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan hanya Allah semata-mata. Sama dengan mik ini tadi Ustaz bilang. Walaupun tidak disebut ini mik, walaupun ini tidak dikatakan ini mik, diam saja kita, ini sudah mik, ini sudah nyata. Kalaupun dinyatakan ini mik, dinyatakan juga ini mik, kata-kata mik yang kita ungkapkan melalui lisan itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah nyata, barang yang sudah wujud, barang yang sudah jelas. Andai kata pun tak disebut, dia juga telah nyata dan wujud jelas juga Bapak Ibu. Itu mesti memahami. Lalu bagaimana supaya diri Bapak Ibu tidak lagi dosa? Jangan ada di situ diri kita yang merasa diri kita yang berzikir di situ. Kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang berzikir, itu artinya Allah lah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Memang dia cuma yang wujud. Allah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Yang Allah itu aku. Yang suci itu aku. Yang terpuji itu aku. Yang besar itu aku. Yang wujud itu juga aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti berzikir menghapuskan dosa, rupanya terbalik. Bertambah dosa kita kalau kita tak berilmu tadi. Masih ada wujud kazanbunnya Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.